Halo semua, balik lagi sama saya Firly. Pada video ini saya mau ngebahas sesuatu yang lumayan menarik karena beberapa hari yang lalu saya dapat pasien seorang pramugari. Dia ngeluh sakit pinggang. Saya penasaran dong kan ya, kenapa seorang pramugari bisa ada keluhan pinggang. Pertama, pastinya saya periksa terlebih dahulu. Saya periksa di bagian pinggangnya, terutama seperti gerakan rotasi lumbal atau pergerakan putaran dari pinggangnya, posisi flexion lumbal atau kayak posisi ruku. Terus saya posisi mendongak untuk mengetahui pinggangnya. Terus side bending atau kayak gerakan lateral kayak gini buat mengetahui bagian otot samping pinggangnya atau bagian samping perut kayak gitu. Ini unik saya temuin, ada keterbatasan waktu dianya mau muter ke kiri daripada yang ke kanan, jadi yang kiri itu lebih terbatas. Terus waktu dianya posisi flexion atau posisi ruku, waktu dia mau tegak atau posisi dari kalau orang sholat dari posisi ruku ke iktidal, itu dia mengalami rasa nyeri. Terus karena penasaran tadi, saya tanya lah ya kan, Mbak sehari-harinya kalau pramugari terbangnya berapa lama dalam sehari? Dia bilang bisa sampai 6 jam lebih gitu mas. Sekali penerbangan itu berapa lama? Kayak gitu. Terus biasanya di pesawat itu ngapain aja? Soalnya kan saya penasaran juga dengan pesawat yang kecil kayak gitu, bukan kecil pesawatnya, maksudnya ruang jalannya. Kenapa dia bisa sakit pinggang kayak gitu? Terus saya tanya, ibaratnya sharing juga. Saya simpulin ada suatu gerakan mungkin ya, ini mungkin bisa menyebabkan dia terjadi nyeri pinggangnya itu. Kamu pasti sering yang pernah naik pesawat, apalagi pesawat yang dikasih kayak makanan gitu kan. Nah kalau misalnya makanan itu, si pramugari itu kan otomatis dia kayak ngedorong apa sih namanya itu, box kayak gitulah. Terus dia pasti ngasihin si penumpangnya itu pakai kayak sejenis nampan kayak gitu atau makanan aja, posisi ngebungkuk ya kan, ngebungkuk untuk ngasihin ke pasiennya. Saya mikir lagi, ini Mbak kalau misalnya setiap penerbangan pasti ngasihin ini nggak? Maksud saya ngasihin makanan nggak ke setiap penumpangnya? Pasti mas, kata dia. Terus selama sehari itu bisa berapa kali penerbangan? Wah nggak tentu juga mas, bisa banyak bisa sedikit, kata dia. Nah terus Mbak ngasihin itu sekali penerbangan berapa banyak ke penumpang? Bisa banyak juga mas, katanya bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan kalau penerbangan lagi padet. Nah ini kalau saya diagnosa atau saya simpulin, ada kemungkinan repetitive injury. Repetitif itu kan pengulangan. Jadi pengulangannya itu apa? Ya itu tadi, pengulangannya itu yang ngasihin makanannya itu ke penumpang. Iya kalau sekali. Kalau misalnya 100 kali dalam sehari, dia kerja udah 3 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun, setiap hari kayak gitu aja, berulang, ototnya lama-lama dianya mengalami ketegangan atau dia mengalami pemendekan kayak gitu kan, karena dianya otot itu unik, dia bakal beradaptasi dengan kondisi aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kekuatan si otot itu nggak bisa ngimbangi dari aktivitasnya, jadi contohnya kayak gini, ini otot nih, ini aktivitas, dia bakal nyeri karena si otot nggak bisa ngimbangi dari aktivitasnya. Beda halnya misalnya ini aktivitas, ini otot di atas, jadi si otot bisa ngimbangi dari aktivitas. Nah ini dia nggak bakal sakit atau kemungkinan untuk cederanya nggak terlalu tinggi atau kecil. Nah setelah itu saya simpulin tuh, wah kira-kira ini nih. Jadi untuk planning
itu saya kasih 2 pilihan kepada Mbak pramugarinya ya kan. Nah Mbak, ini saya ada pilihan 2. Mbak mau yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau misalnya jangka pendek itu, ini cuman sebatas ngilangin nyerinya doang. Terus cuman ibaratnya biar Mbak nggak terlalu sakit lagi. Ini mah sebentar, paling sekali 2 kali selesai. Tapi kalau Mbak misalnya pengen ini jangka panjang, terus nggak adanya kambuh-kambuhan, ini perlu namanya strengthening exercise, perlu mobility exercise, butuh flexibility exercise, butuh endurance exercise. Jadi komponen ke semua ini harus bagus semua. Nah ini butuh waktu Mbak, kata saya. Kata Mbaknya, ini saya nggak bakal nyaman banget Mas kalau misalnya terus-terusan kayak gini, karena ini ngeganggu banget dari aktivitas saya, kata dia. Oke, sebaiknya gimana Mbak? Mas, kata si Mbak pramugarinya ya kan. Sebaiknya ini biar nggak kambuh-kambuhan lagi, butuh program yang panjang. Tapi saya stay-nya nggak di Palembang terus Mas, kata dia, bisa keluar kota terus. Nah ini uniknya lagi fisioterapi. Kalau misalnya dokter, dia bakal mengasih kamu resep yang harus diminum sehari 3 kali contohnya, atau sehari 2 kali, tergantung sakitnya apa juga. Nah kalau fisioterapi ini harus ada namanya home program, atau program yang bisa dilakuin si pasien secara berkala atau secara berkelanjutan. Tapi ini kalau misalnya tanpa pengawasan, bisa jadi tanpa pengawasan fisioterapinya ya, bisa jadi ini bisa memperparah kondisinya kayak gitu. Dan juga butuh ketelatenan atau kerajinan. Makanya kalau saya pribadi saya sampein ini, kalau Mbak misalnya bisa selama 1 minggu atau 2 minggu sekali Mbak evaluasi atau fisioterapi sama saya. Jadi saya bisa tahu nih nanti kedepannya atau perkembangannya kayak gimana, kayak gitu. Oke, sampai sekarang itu pun masih berjalan. Jadi alhamdulillah dari si chattingannya si Mbak itu, atau dia nge-WA dari klinik itu udah menunjukkan peningkatan yang bagus. Dia udah nggak ngalamin sakit lagi, terus dia nggak mengalami kayak nyeri yang berulang-ulang. Tapi dia harus melakukan home program yang saya kasih itu, nggak bisa enggak. Karena yang kata saya tadi, yang pertama kali di pemeriksaan dianya ada sakit waktu posisi extension lumbal, atau dari posisi kayak rukuk ke iktidal kayak gitu. Dia ngalamin nyeri. Terus waktu dianya saya tes rotasi lumbal atau pergerakan dari si putarannya itu, dia ada keterbatasan, berarti di situ ada pemendekan tuh. Nah itu butuh stretching atau peregangan secara berulang-ulang, nggak bisa cuma sekali doang dilakuin, kira-kira kayak gitu. Ini saya pengen sharing aja. Terima kasih udah nonton, udah nyempetin waktu. Dadah.